wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wanti Endah Pratiwi. Di sini saya akan mengajar tentang pendidikan biologi. Alangkah baiknya sebelum kita langsung kepada materi, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Mengingatkan untuk kalian semua, saya telah mengirimkan materi beserta pretest untuk hari ini dan video materi yang terkait untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Karena kalian sudah membaca tentang materi yang saya sudah kirimkan di e-learning, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi komponen ekosistem. Menurut Stanley, hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik di alam sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu komponen terganggu, maka komponen lainnya secara cepat atau lambat akan terpengaruhi. Nah, sistem alami ini disebut sistem ekologi. Selanjutnya, disingkat dan lebih dikenal sekarang dengan istilah ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem dari fungsi organisme-organisme bersama-sama dengan lingkungan non-hidupnya. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu biotik dan abiotik. Biotik terdiri dari bagian makhluk hidup, dan sebaliknya abiotik sebagai komponen tak hidup. Peran kedua komponen sama pentingnya dalam ekosistem. Ekosistem tidak akan berfungsi jika salah satunya tidak ada. Nah, sekarang apa sih komponen abiotik? Komponen abiotik meliputi seluruh faktor-faktor non-hidup dari suatu kondisi lingkungan, menyediakan energi dan materi penting bagi kehidupan, menentukan tumbuhan dan hewan yang mampu berada di suatu habitat. Contohnya, seperti cahaya matahari, tanah, nutrisi, dan hujan. Adapun yang lain-lainnya yang meliputi komponen abiotik. Selanjutnya ada komponen biotik. Komponen biotik meliputi semua kehidupan. Berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 kelompok. Yang ke satu ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada pengurai. Untuk yang ke satu ada produsen. Produsen ini adalah organisme ototrop yang mampu menghasilkan zat organik. Pembentuk tumbuhannya dari zat-zat anorganik seperti air, karbon dioksida, mineral, dan tumbuhan hijau berdaun. Dalam proses fotosintesis, dengan bantuan sinar matahari, mampu membentuk karbohidrat dari zat-zat anorganik sederhana. Karbohidrat merupakan pembentukan dasar utama dari berbagai zat makanan, seperti protein dan lemak. Protein dan lemak terbentuk dari kombinasi dengan nutrisi penting lain seperti nitrat, fosfat, dan kalium. Dan yang ketiga ada konsumen. Konsumen ini adalah organisme heterotrof yang menggunakan zat organik yang berasal dari berbagai hasil produksi produsen. Bahan organik digunakan sebagai sumber energi dalam pertumbuhannya.
dan dibedakan menjadi 3, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Konsumen primer yaitu yang pertama, berupa hewan-hewan herbivora yang makan tumbuhan secara langsung. Yang kedua ada konsumen sekunder, berupa hewan-hewan pemakan hewan herbivora. Energi dari tumbuhan untuk sampai ke hewan konsumen kedua harus melalui herbivora terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada konsumen tersier, berupa hewan-hewan karnivora yang hidup memakan karnivora lainnya. Dan selanjutnya ada pengurai. Pengurai ini adalah organisme heterotrof yang menguraikan produsen dan konsumen yang telah mati. Materi organik yang kompleks akan diubah menjadi materi yang lebih sederhana dan akhirnya menjadi mineral-mineral yang akan dimanfaatkan kembali oleh produsen sebagai materi dasar. Dan pada umumnya berupa organisme mikro seperti bakteri dan jamur yang memiliki kecepatan metabolisme yang sangat tinggi. Nah, di dalam itu ada proses-proses penting dalam ekosistem, yaitu sirkulasi materi, transformasi, dan akumulasi energi-energi melalui aktivitas organismenya. Kegiatan biologis ini penting dalam ekosistem, seperti fotosintesis, dekomposisi, respirasi, dan predasi. Seberapa penting sih konsep dalam ekosistem? Yang ke-1, ekosistem adalah unit utama dalam ekologi yang terdiri dari komponen-komponen abiotik dan biotik. Melalui komponen-komponen inilah terjadi siklus materi dan aliran energi. Yang kedua, ada fungsi dari ekosistem adalah berkaitan dengan aliran energi dan siklus materi melalui struktur komponen-komponennya. Yang ketiga, ada jumlah energi yang mengalir melalui sistem alam tergantung pada jumlah energi yang difiksasi oleh tumbuhan sebagai produsen. Energi ditransformasikan dari tingkat trofik satu ke tingkat trofik lainnya. Akibatnya, sebagian akan hilang atau keluar dari sistem selama transformasi. Kejadian ini yang membatasi jumlah dan massa dari organisme yang dapat dikelola pada setiap tingkat trofik. Nah, yang keempat, ada ekosistem berkecenderungan untuk menjadi matang. Dalam hal ini, dari yang kurang kompleks menjadi lebih kompleks. Perubahan inilah yang disebut suksesi. Tahapan awal dikarakterisasi oleh berlebihnya energi potensial dan aliran energi yang relatif cepat untuk setiap unit biomassa. Nah, ekosistem yang matang sedikit limbah dan akumulasi energi karena energi mengalir melalui saluran-saluran yang bercabang-cabang. Yang kelima, bila ekosistem dieksploitasi dan dikelola, maka kematangannya akan menurun. Yang keenam, ada unit fungsional utama dari ekosistem adalah populasi yang menempati suatu relung tertentu yang erat kaitannya dengan peranan populasi tersebut dalam aliran energi dan siklus materi. Yang ketujuh, ada lingkungan dan jumlah energi terfiksasi dalam suatu ekosistem adalah terbatas. Bila populasi mencapai limitnya, jumlah akan stabil atau menurun sebagai akibat dari penyakit, kelaparan, produksi yang rendah, dan sebagainya. Yang kedelapan, ada perubahan atau fluktuasi. Nah, perubahan fluktuasi lingkungan akibat eksploitasi dan kompetisi sesamanya menghadirkan tekanan selektif yang harus dipikul oleh populasi organisme yang tidak mampu mengatasinya, akan hilang atau mungkin menurun populasinya untuk waktu tertentu. Yang kesembilan, ada ekosistem mempunyai aspek sejarah. Masa sekarang berhubungan erat dengan masa lalu dan masa akan datang berhubungan erat dengan masa sekarang.
Mungkin materi yang saya sampaikan untuk komponen ekosistem. Nah, untuk murid-murid sekalian, apakah kalian pernah berjalan-jalan atau melihat sawah? Karena kalian pernah melihat sawah dan berjalan-jalan, coba sebutkan binatang-binatang apa saja atau makhluk hidup apa saja yang ada di sawah. Ada burung, ada ular, ada tikus, padi, air, tanah. Nah, sekarang kalian sudah menyebutkan dengan berbagai makhluk hidup yang ada di sawah. Coba kalian sekarang bagilah makhluk-makhluk hidup tersebut menjadi dua bagian, yaitu biotik dan abiotik. Karena biotik dan abiotik tadi saya telah jelaskan, maka kalian akan gampang untuk membedakan biotik dan abiotik. Nah, karena kalian sudah tahu apa itu ekosistem, apa itu biotik, abiotik, dan komponen-komponen ekosistem lainnya, saya sudah menugaskan untuk membagi kelompok di e-learning dan menjadi 5 kelompok. Jika sudah, selanjutnya karena kalian sudah dibagi kelompok, silakan untuk berdiskusi, melakukan identifikasi, merumuskan masalah terhadap permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Nanti setelah kelompok kalian berdiskusi, nanti akan ada yang mempresentasikan untuk jawaban-jawaban dan jawaban atas masalah yang ada di LKPD tersebut. Dan referensi bisa dari buku, dari paper online, dari browsing atau internet, dan buku-buku relevan lainnya. Jika sudah untuk berdiskusinya dan sudah ada yang mempresentasikan dan kelompok lainnya memberi tanggapan untuk kelompok tersebut, kelompok yang presentasi. Jika sudah mengerti semuanya, mungkin pembelajaran dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa Ibu sudah menyediakan soal-soal di e-learning kalian.